Horas, dari tepian Danau Toba yang indah, kami Baligi Academy tetap mengupas ya bobrokan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini dalam mengotaki rekayasa ketika mereka jadi pimpinan Polda Metro Jaya 2016 ya. Jadi ini sudah mulai apa ya masuk pada fase terakhir kita ya, perjuangan kita ya. Saya sudah menyusun 37 bukti ilmiah berikut dengan narasinya ya, narasi yang saya tulis dalam bahasa yang sesederhana mungkin ya sehingga nanti hakim di apa di tingkat PK itu memahami ya. Itulah tantangan bagi saya untuk menuliskan penjelasan dari setiap bukti ini dalam bahasa yang sangat umum sehingga nanti dimengerti oleh mereka ya. Jadi hari ini atau besok ya saya akan kirimkan ini 37 bukti ilmiah berikut dengan keterangannya ya, itu tantangannya ya, dengan apa namanya koreksi sana sini saya usahakan untuk bahasa yang sangat-sangat awam gitu ya untuk diajukan novum PK ya. Jadi bulan ini ya semoga tidak ada halangan lagi, penundaan lagi sehingga PK ini bisa diajukan. Baru pada saat yang bersamaan juga ya, kita akan laporkan Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto, Krisnamurti, dan Tito Karnavian. Ya, karena mereka berdua yang bertanggung jawab ya, apapun ya yang terjadi di wilayah hukum mereka, Polda ya, Metro Jaya berarti DKI Jakarta itu. Ya, jadi mereka harus kita laporkan. Tidak ada lagi apa ya alasan bagi Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mendiamkan ini kalau sudah nanti masuk laporan. Ya, kalau Dumas mungkin mereka akan bisa berkelit ya, tapi kita akan konvers nanti atau masuk ke podcast ya kalau bisa televisi lah. Jangan takut hanya karena menyinggung nama Tito Karnavian ya, karena ini bukti ilmiah. Jadi jangan pernah takut, ini pembelajaran biar kita bongkar ini. Nih kalau sudah kita bongkar, maka semua pejabat-pejabat kepolisian yang ada di daerah akan takut. Kalau Tito Karnavian saja bisa masuk penjara dan Krisnamurti ya bisa masuk penjara, maka kalian-kalian juga bisa. Gitu loh. Hati-hati gitu ya. Apalagi Muhammad Nual Azhar ini enteng ini untuk dimasukkan penjara ya, apalagi tanda tangan di BAP rekayasanya itu ya tanda tangan dia. Dia bertanggung jawab penuh secara teknis, secara struktural ya Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Siapa yang menyuruh Muhammad Anwar Azhar ini? Ya, nggak mungkin dia berani sendiri itu. Siapa yang menyusun narasi juga? Pasti ada itu otaknya yang lain. Saya sudah menyusun semacam sejenis buku ya. Nanti kalau PK-nya sudah sukses, ya Jessica bebas karena buktinya sudah valid ya direkayasa, maka dia akan bebas dan menjadi pelajaran bahwa di Republik ini tidak ada tempat bagi otak-otak prekayasa maupun eksekutornya ya mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto, para jaksa pengkhianat itu tidak ada lagi tempat seperti ini di negara ini ya. Saya sudah tuliskan penjelasannya ya dulu sebelumnya dalam video-video, mungkin mereka nggak paham ya teknisnya, jadi saya tuliskan dalam sebuah penjelasan yang sangat awam lah, seawam mungkin yang saya bisa, sekitar dari 37 bukti ilmiah ini ada sekitar 100 halaman ya. Saya tuliskan penjelasannya berikut dengan bukti-buktinya ya, karena kita bicara bukti material bukan bukti narasi. Ya, kalau narasi saya sudah dikurung sejak kemarin. Bukti ya, penjelasan ilmiah, buktinya ya, bukti surat maupun bukti visualnya ya.
Ya, ini setiap folder sudah saya klasifikasikan, kategorisasi. Ya, setiap folder itu satu bukti. Ya, jadi apa ya? Jadi terkategorisasi. Kalaupun saya nanti presentasi di persidangan PK itu, jadi lebih apa nanti? Lebih komprehensif. Dan saya menantang, ya, saya menantang agar Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher dihadirkan di sidang PK tersebut, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, Pak Kapolri, hadirkan nanti di sidang PK itu. Saya ingin berhadapan langsung dengan mereka berdua. Jangan dipakai siapa itu? Roy Suryo. Ya, karena akan menurunkan kualitas persidangan nanti. Ya, kalau bisa Jaksa Agung juga menerjunkan semua keenam jaksa yang telah melakukan penipuan di persidangan, biar saya tunjukkan kepada mereka bukti material bagaimana di depan mata mereka sendiri. Saya tunjukkan nanti di depan mata mereka sendiri betapa hancurnya, bobroknya pekerjaan para jaksa tersebut. Jadi jangan diturjunkan nanti jaksa-jaksa baru. Ya, nanti bingung mereka. Terjunkan kembali Ardito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Hari Wowo, Mailani Wuwum, dan siapa itu? Wahyu Oktaviandi. Terjunkan mereka biar apa? Seperti sedia kala ya, biar mereka saksikan. Saya ingin melihat tanggapan mereka langsung. Begitu juga yang paling penting Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher. Jangan beraninya di TV ketika tidak ada saya. Saya tunggu di Kompas TV, tidak pernah ada. Tidak mau datang, padahal dia yang nantang. Ya. Tolong Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau bisa Anda pun hadir. Ya, Jaksa Agung pun hadir di persidangan PK tersebut. Agar disaksikan langsung penjelasan saya, bagaimana rekayasa brutal barbar biadab ini dilakukan oleh oknum-oknum yang dibayar oleh negara lewat pajak rakyat. Saya ingin juga Ketua MA datang. Kalau bisa Ketua Mahkamah Agung, kepala ketua Jaksa Agung, Kapolri, ya, terjunkan mereka-mereka. Kalau bisa Binsar Gultom juga datang, gitu. Walaupun bukan dia yang menyidangkan, tapi sebagai penonton untuk menyaksikan betapa salahnya keputusan dia ketika memutuskan seorang anak manusia, seorang gadis 28 tahun, hukuman 20 tahun penjara, tetapi dengan bukti video CCTV yang jelas direkayasa. Terutama itu Muhammad Nuh Al-Azhar itu harus hadir itu dengan Christopher Hariman Rianto. Dan harus live. Kalau bisa terbuka dan disiarkan oleh kepada publik lewat televisi maupun lewat saluran YouTube ya, lewat kanal-kanal YouTuber. Begitulah ya. Ya kalau ada waktu juga Pak Edi Salihin dan keluarga Salihin, Arif Sumarko dan lainnya yang dari sisi korban ya, Mirna Salihin. Silakan harusnya datang, ingin mencari kebenaran, sebaiknya datanglah gitu loh. Ya mudah-mudahan terbuka itu sidang PK-nya, jadi semua bisa mengetahui. Jadi karena bukti ilmiah itu Pak Edi Salihin bukan bukti yang multi interpretatif, bukti bias, bukti narasi bukan. Bukti ilmiah adalah bukti objektif. Hanya satu interpretasi terhadap hasil ilmiah, tidak ada interpretasi lainnya. Hanya satu, ya atau salah, benar atau salah, yes or no, ya atau tidak, itu dia. Ya, harusnya Pak Edi Salihin harus datang ini menyaksikan ini, gitu loh. Kalau memang tidak berkomplot dengan para prerekayasa ini, ya, para prerekayasa video CCTV ini, ya, tidak berkomplot dengan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar, Christopher Harimanrianto dan lainnya, maka Anda seharusnya berkewajiban untuk hadir dan menyaksikan, gitu. Ya, karena ya setelah bebas, saya yakin Jessica akan menuntut negara ini ya kerugian, baik pemulihan nama baik, baik kerugian material. Harus ini negara harus diberikan pelajaran, ya, ya. Karena apa?
Jaksa Agung dan kepolisian yang menggunakan, yang sengaja merekayasa CCTV ini, dia mewakili negara. Jadi wajib negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan, bukan ganti rugi ya, salah ya, ganti untung harusnya. Pelajaran di dunia hukum di Indonesia agar tidak akan pernah lagi terjadi rekayasa semacam ini. Baik kasus kematian Vina ya dengan tersangka dan para terpidana yang lain, yang kita sayangkan justru bukti video CCTV tidak dihadirkan di persidangan ya dengan alasan gelap katanya. Itu kan alasan tidak saintifik ya, katanya scientific crime investigation. Masa hanya karena malam gelap aja saintifiknya tidak bekerja, kan itu konyol ya. Tinggal enhancement aja kan bisa agak terang gitu, teknik sederhana ya, apalagi kalau menggunakan algoritma super resolution yang diklaim dimiliki Mabes Polri ya, seperti dinyatakan Muhammad Noah Lazar, itu kan lebih gampang kalau Mabes Polri punya ya kemampuan komputasi yang tinggi dengan algoritma super resolution itu kan. Oke pemirsa ya, sebaiknya yaitu semua pihak harus hadir, mereka yang bertanggung jawab hadir ya, baik kepalanya, bosnya tertinggi ya, untuk menyaksikan betapa barbar, brutal dan biadabnya video CCTV rekayasa ya yang pernah terjadi di Republik ini, sehingga publik menjadi ya lebih awas ya, bahwa kita tidak boleh lagi percaya 100% kepada apa namanya kepolisian, Mabes Polri khususnya forensik digital itu ya. Kalau bisa kepercayaan kita tinggal 1%, 90%, 99% itu kita harus waspada karena record dari Muhammad Noah Lazar ini penipu, perekayasa ya. Padahal saat itu dia ketua komputer forensik Mabes Polri, ya kan? Ketuanya saja sudah penipu perekayasa, apalagi anak buahnya kan gitu. Sesuai dengan pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami, Baligi Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas. Baligi Akademi. Ya, dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita tetap semangat ya, sembari menunggu ya PK dan laporan ya terhadap Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Kalau Tito Karnavian ini nggak tahu ya kalau sudah sipil. Laporkan juga ini, saya pinginnya ini ya. Karena kedua orang inilah otak yang mengorganisir rekayasa barbar brutal ini ya terhadap video CCTV. Kalau tanpa koordinasi mereka dua ini, ya tidak mungkin itu BAP rekayasa dan video CCTV rekayasa itu didistribusikan secara ofisial, resmi, ya, produk hukum Polda Metro Jaya 2016. Makanya kita tetap mendesak ya Presiden Insinyur Joko Widodo ya, perhatikan ini nasib rakyat Pak Presiden. Ya, Anda tidak bisa lepas tangan karena apa? Ya karena Anda yang mengangkat Kapolri, Anda yang mengangkat Tito Karnavian saat itu, dan Anda yang mengangkat Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sekarang banci dan pengecut itu ya, yang tidak berani memproses anggaran 114 triliun tapi nggak berani. Ya, jenderal macam apa itu? Banci kayak gitu dengan fasilitas rakyat. Ya, pajak rakyat sudah naik terus, tetapi layanan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat hancur, Pak Jokowi. Ya, hancur ya, Pak. Jadi penegakan hukum dan HAM di zaman Bapak ini itu hancur lebur. Karena apa? Sudah dilaporkan pun tidak ada tindakan. Tetapi kalau masyarakat sedikit salah, ya, hilap sedikit ITE langsung ditangkap. Ya, belum kita analisa statistiknya pakai apa, ya.
machine learning. Nanti kalau ada waktu saya statistik, ya cuma kesalahan sedikit saja sudah ITE, gitu ya kan. Mereka-mereka ini yang mereka yasa malah bebas. Bagaimana lah ini, Mak, Mr. Presiden. Oke, pemirsa. Ya, ini juga bukti lain lagi. Aduh, banyak sekali lah bukti ini ya. Kalau kita kumpulkan mungkin sampai 50 bukti ya. Aduh, terlalu parah ya rekayasa mereka ini ya. Saya temukan lagi ya, video CCTV 9. Ada selisih 100 frame di BAP mereka berdua ini ya. Ahli forensik penipu rekayasa ini, Muhammad Noal Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kalau ini mantan ketua AFDI yang dia dirikan sendiri, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Forensik apaan itu ya? Forensik tipu-tipu. Terus ini pengurus intinya juga ini, Christopher ini. Tapi itulah mereka dua ini memperlakukan barang bukti digital ya semena-mena seperti suka-suka gitu ya. Tidak ada berani yang men-challenge mereka selama mungkin sebelum itu atau setelah, ya suka-suka mereka ya, tergantung pesanan barang bukti digital, terutama nanti atau yang telah terjadi mungkin ya, bukan nanti, bukti-bukti chat WA itu bisa ditambah, dikurang, dihapus ya, video aja bisa, ya kan, jauh lebih gampang lah memanipulasi data WA itu. Nah, kalau sudah kita tangkap bahasa ini, apa yang bisa kita percaya lagi puslapor komputer forensik Mabes Polri itu ya? Nggak ada lagi integritasnya di mata masyarakat itu. Lebih baik dibubarkan itu, diganti orang dan orang-orang ini ditangkap. Ya, jaga integritas itu daripada seperti ini kalian diamkan, kalian biarkan, ya makin hancur lah integritas wibawa kalian di depan masyarakat. Bagaimana ketua forensik, komputer forensiknya saja manipulator ya, pathological liar seperti Muhammad Noal Azhar. Apa yang mau diharapkan? Ini juga ya sebelumnya 50 frame selisih CCTV 7 di metadatanya. Sekarang CCTV 9 100 frame. Pertanyaannya itu disisipkan atau dibuang? Kan gitu selisih 100 frame itu. 100 frame kalau laju frame-nya 25 frame per detik maka ada 4 detik gitu. Dibuang atau disisipkan? Ya, coba kita perhatikan BAP-nya. Ya, inilah di BAP yang tertera pada apa metadata 19 ya, kamera 9 di bagian belakang itu. Di apa namanya? Di belakang dari meja 54 ya, TKP. Pukul 15.35 sampai 16.59 ya. Berarti di sini ada kejadian ya, banyak di situ ya, perbandingan warna kopi yang disajikan Agus Triyono, ya penyajian koktail, terus apa namanya penyajian Sazerak yang oleh Marlon Navitupulu ya. Di situ kejadian penting juga ya, perbandingan warna kopi, tapi di situ dirusak ya dengan downscaling. Dan di situ juga bisa dilihat gestur matanya Marlon Navitupulu, apa benar dia memperhatikan sesuai pengakuan dia ya, pengakuan dustanya itu di ini di pengadilan bahwa katanya dia melihat sedotan sudah di dalam gelas kan, tetapi justru dihancurkan di kamera 7 dan kamera lainnya ya. Kesaksian satu orang ya, ditambah lagi kesaksian dusta Hani, ternyata ya di naskah keputusan Hani pun setelah melihat video CCTV rekayasa baru dia ingat apa sedotan ada di dalam gelas. Jadi dua saksi penipu inilah ya untuk mengkriminalisasi Jessica telah menaruh sedotan dalam gelas ya. Padahal kalau benar kesaksian mereka berdua itu sedotan sudah ada dalam gelas maka tidak perlu dikaburkan ya. Video CCTV 7 dan 9 terutama yang 7 ya. Itulah kenapa dikaburkan ya, karena mereka dua menipu ya. Harusnya kan bukti material lebih tinggi daripada bukti kesaksian ya. Harusnya bukti dari CCTV ya lebih tinggi daripada pengakuan Hani Jutabun dan Marlon Napitupulu. Levelnya itu ya, kalau benar dia tidak menipu berdasarkan ingatan, ya ingatan kan bisa bias distortif ya, ya. Dan bisa juga digiring ingatan itu.
Tetapi kalau CCTV, ya, itu tidak distortif kalau tidak sengaja didistorsi. Ya. Jadi itulah, ya, bukti materialnya dikaburkan untuk menyesuaikan bukti kesaksian penipuan Marlon Napitupulu dan Ani Jutabun. Ya. Di sini di kamera 9 inilah juga dikaburkan, ya. Warna kopi, ya, pergerakan Agus Triono dan Marlon Napitupulu itu pada saat menyajikan bisa dilihat juga apakah dia ada gestur wajahnya Marlon Napitupulu itu memperhatikan sedotan, ya. Itu kan bisa dilihat arah kemana dia, posisi sedotan di mana dan wajahnya kemana, gitu loh. Saya duga di sini yang dihapus atau disisipkan, ya. Saya duga dihapus, ya, 100 frame itu. 100 frame itu 4 detik, ya. Dihapus atau disisipkan, ya, Muhammad Noah Lazar, ya, yang tahu sama Christopher, ya, kedua penipu itu, ya, pengurus asosiasi forensik digital yang perlu dilarang itu, ya. Takutnya nanti semua diajari nipu oleh mereka. Nah, inilah di metadatanya Christopher ini kan ada 50.000, ya, 810 frame, jumlahnya totalnya, ya. Durasinya, ya, jadi 10 dibuat, ya, harusnya 25 frame per detik jadi 10. Nah, inilah di total 50.810 frame, ya. Terus dari file video tersebut ditemukan ini, ya, dia baca, ya, 50.810 frame, ya. Nah, ini untuk CH9 1535 1659. Nah, kita baca BAP Muhammad Noah Lazar, ya, terkait metadata file ini. Nah, inilah, ya. Ini untuk file video yang sama ini. Seharusnya sama, ya, jumlahnya 58.000 berapa tadi? 810, ya, yang tadi, ya. Nah, kalau di Christopher 50.810, ya. Kalau di Muhammad Nuh, inilah metadatanya, ya. 50.910. Inilah ada 100 frame penyisipan atau pembuangan, ya. Si Muhammad Nu yang membuang, yang menyisipkan 100 frame, atau Christopher yang membuang 100 frame, kan gitu. Karena ada selisih. Parah ini. Ahli forensik digital Afdi. Ya, tetapi konyolnya, ya, ketika dianalisa Muhammad Noah Lazar, ini dari file video tersebut ditemukan 80.810 frame. 100 frame nggak dianalisa. Ini dia. Kacau ini. Ahli forensik. Apa kayak gini, ya. Aduh, aduh, mengaku sudah melakukan frame analisis, error level analisis, hash analisis, metadata analisis. Ya, ini kacau kali Republik ini, ya, kedua ahli forensik. Apa ini kualitasnya ini, ya, membaca metadata. Yang tertera di file di metadatanya 50.910. Di sini dibilang ditemukan 50.810. 100-nya kemana, Muhammad Nuh? Kau buang, ya. Peluangnya ada dua kemungkinannya. Kau yang membuang 100 frame, ya, atau si Christopher yang menyisipkan. Itu aja lah, ya. Kalau dugaan saya kalian buang ini 100 frame 4 detik, ya, durasi, ya, kalau 25 frame per detik. Tapi kalau mereka sudah kurangi menjadi 10 frame per detik, ya, berarti, ya, setelah mereka rekayasa dengan downscaling spasial dan temporal, maka menjadi 10 ini, 10 frame per detik. Maka kalau 100 frame ada 10 detik hilang, ya. 10 detik dihilangkan atau disisipkan, ya. 10 detik itu kan berharga untuk momen kritis, dan dugaan saya, ya, kita bisa analisa itu angle wajahnya, gestur kepalanya si Marlon Napitupulu. Apakah dia memperhatikan di situ sedotan itu, gitu loh. Matanya, ya, arah wajahnya, gitu loh. Sedotan posisi di mana di meja, wajahnya kemana, kok bisa dia tahu posisi sedotan itu di mana, dan dia ingat. Kalau Hani Juta pun
setelah melihat video CCTV rekayasa. Kalau Marlon mengingat katanya, melihat, ya. Kalau dia berani mengatakan melihat, berarti gesturnya ada ke arah sedotan itu. Ya, pada saat dia datang lagi mengantarkan koktail dan Sazerac itu. Tetapi justru di situ direkayasa mereka dibuang, ya, 100 frame atau 10 detik. Parah, terlaluan ini ya polisi kita ini, Bang. Ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo pun tidak ada berani. Sudah kita laporkan, apa mau saya laporkan lagi? Terlaluan. Ya, dibayar rakyat jadi Kapolri kok. Jadi Kapolri banci ya. Kapolri hancur. Kapolri penakut, pengecut. Sama Tito Karnavian aja Krisnamurti nggak berani. Apalagi sama penjajah. Inilah ya, kita putar lagi ya. Biar malu keluarganya. Bagaimana lihainya si penipu ini ya. Ketua dan pendiri APDI Muhammad Noel Azhar yang menipu pengacara Otto Hasibuan. Ya, begitu lihainya dia. Sangat lihai menipu itu ya, mengaku pakai algoritma super resolution, padahal yang dilakukan sebaliknya menghancurkan resolusi. Aduh, ampun, ampun, bah. Kok bisa ada manusia seperti ini ya? Harusnya malu pada guru-gurunya sama dosen yang pernah mengajar ini ya. Kok bisa kau jadi penipu seperti ini? Ya, kuajari kau untuk jujur waktu di sekolah, waktu di kampus. Ya, kan dia lulusan S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya ya. Dosennya pasti malu kali melihat orang ini ya. Kuajarin kau ilmu. Bah, kau kuajari kau logika matematika. Justru kau buat untuk menipu-nipu orang. Menyesal mungkin dia pernah mengajar atau membimbing skripsinya orang ini ya. Kalau tahu dosennya atau para gurunya yang lain. Mulai SD, SMP, SMA, atau TK. Yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatan sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFB di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Nah, Tadi justru pertanyaan Sistemnya cuma pakai silent steel yang dijual komersial aja harus menyebut FBI, CIA, dan lain-lain ya. Bisa dibeli perorangan sepanjang ada duit. Aduh, aduh. Itulah penipuannya itu. Silent steel. Bisa kalian search berikut dengan harganya. Ya, tool user intinya. Ya, menggunakan software orang aja bangganya seperti ini ya. Membumbung langit bangganya, sombongnya. Kalau kau yang buat barulah bangga. Tapi kalau cuma beli terus make, masa bangganya sampai nyebut-nyebut FBI, Australia segala macam ya. saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? Ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in, zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas Nipu ya. Ini juga menipu ya karena nggak tahu Binsar Gultom ya. Transcoding, transcoding itu kan apa aja mengubah format kompresor dan dekompresornya ya. Jadi MP4 misalnya ya, wrapping filenya ya. Jadi misalnya MKV, WMV ya, Windows Media Player, nggak ada hubungannya ya dengan harus bisa di zoom. Inilah nipunya, ya ampun, ampun ya. Aduh, aduh. Ini benar-benar nipu ya. Transcoding itu cuma mengubah algoritma, memampatkan data dan membalikkannya kembali ke ukuran semula ya.
Aduh, itu pun menipu terus ya. Kau nggak takut kau dianalisa orang kayak gini di persidangan menipu seperti ini ya? Mungkin kau udah nggak ada hati nurani ya sama sekali. Sudah terbiasa ribuan kali menipu di persidangan ya. Jadi tidak ada lagi hati nurani itu ya. Ya, sebelum transcoding tidak bisa di zooming. Aduh, semua file berbentuk video yang sudah IEEE standar ya bisa kita zooming algoritma pembesaran aja kok butuh transcoding. Penipu. Once a liar, always a liar. Setelah proses transcoding, kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu. Ya, jadi kita ngomong kualitas. Saya kira Hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas, supaya bisa menjelaskan. Yang dilakukan justru menghancurkan resolusi, menghancurkan kualitas resolusi. Ya, kualitas itu kan visual, ya, persepsi, ya, yang didapatkan dari resolusi, kerapatan piksel. Kau buang itu informasi 1,5 juta piksel per frame, ya, dari 2 juta menjadi 550 ribuan piksel per frame. Berarti kan kerapatannya, PPI-nya, piksel per incinya jadi rendah. Itulah yang dipersepsikan oleh mata menjadi kualitas rendah. Kaitannya dengan PPI, piksel per inci kuadrat. Ya, kalau kau buang, ya ketika dibuka di laptop ya, terus diklik kanan itu kotak itu 2, maka dia algoritma zooming bekerja ya, kerapatannya yang PPI-nya yang rendah. Aduh, semua kebalikannya. Apa yang kau ungkapkan, kebalikannya yang kau kerjakan, Muhammad Mualasab. Penipuanmu dengan Christopher Harimandrianto akan dikenang oleh Republik ini. Ya, tunggu. Bentar lagi saya publikasi semua rekayasamu dalam bentuk buku ya. Tunggu aja. Ya. Di Google Books maupun Amazon. Tunggu aja. Biar namamu berkibar di seluruh Indonesia dan seluruh internasional betapa kau manusia paling rendah yang ada di Republik ini. Ya. Kalian berdua ini. jadi itu isinya sama persis dengan yang Frame per frame sama. siap. Siap. Nah, jadi keberatan saudara sebenarnya bisa kami catat ya dalam BAP. Kalau begitu nanti ulangi lagi semua ini, wah ini memakan waktu satu saja. Frame per frame sama, ukuran frame aja jadi lebih rendah. Ya, laju frame-nya dari 25 frame per detik menjadi 10. Ya. Terus jumlah frame-nya juga. Kamera CCTV 7 kemarin selisih 50 frame. Yang ini selisih 100 frame. Ya, kalau 10 frame per detik karena kalian sudah rekayasa dari 25, maka itu ada 10 detik. Selisih. Aduh, menipumu ini memang. Apa nggak malu kau dengan, keluargamu kayak gini ya. Aduh, parah. Belum selesai, masih ada satu lagi. Namun Yang mulia, ini nasib seorang anak manusia. Waktu sudah 12 kali tidak. Oke lah ya, gitulah ya. Kita refresh lagi bagaimana lihainya dia menipu ya. Ketua APDI 2015-2019. Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dia dirikan sendiri. Ya, sekarang berpangkat Kombes Pol. Ih, ya, malulah semua gurumu mulai dari SD, SMP, SMA. Ya, punya mantan anak murid penipu seperti ini. Ya, dosenmu di Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang sana malu pernah membimbing skripsi mengajari logika matematika tapi ujungnya jadi penipu seperti ini jadi sampah masyarakat. Ih, nggak tahu lagi aku malunya. Ampun ya. Kalau saya punya mantan mahasiswa kayak gitu langsung saya telepon, langsung keluar kata-kata saya yang berupa kebun binatang ya. Kalau saya sempat ini mahasiswa saya dulu. Ya, kalau sempat ada mahasiswa saya seperti ini, langsung saya telepon. Ya, menyesal saya pernah mengajari kau, membimbing skripsi kau, jadi sampah masyarakat dan musuh masyarakat. Malah nggak berguna. Oke, sekian dulu pemirsa dari Bali G Academy.
di tepian Danau Toba yang indah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!